datang di podcast Perdana. kesekian. Ya, 19 ke-19. Yang nama udah 19 kali tapi masih belum punya nama ya. Emang nih podcast bangsat ya kan. Enggak mendidik. Ya pokoknya selamat datang di Sekarang yang mendidik. Iya, podcast ke berapa nih? Ke berapa? Ke 21. Tadi 19 sekarang 21. Salah ya? Jadi kok jadi banyak sih? Ya udah pokoknya ini belum ngulang lagi deh ya kan? Iya. Selamat datang nih di podcast kesekian ini ya gue juga belum tahu sih namanya apa nih. Mungkin kalau ada yang punya ide bisa ngasih bantuin buat nama. Pokoknya podcast inilah pokoknya. Biasanya tuh nama channel podcast tuh apa ya sih? Ya macam-macam. Gue nggak pernah berseluncur di spot itu. Berselancar. Berseluncur. Itu bahasa sekarang. Oh, dulu berseluncur. Berarti pasti browser lu tuh masih unduh ya? Browser lu unduh bukan download ya? Salah. Unduhan. Bisa. Itu zaman lu tuh masih old school banget ya berarti ya? Masih banget, masih old school banget. Lu Semuanya serba happy lah di zaman kita. Tidak seperti sekarang. kalau zaman lo billingnya masih billing yang lumba-lumba ya? Yang masih depannya lumba-lumba 30 menit, 20 menit. Oh iya gue tahu. Bangsa. Yang warnanya hijau muda. Iya. Yang ada lautnya gitu ya. Lo masih kayak gitu ya? Gue penasaran deh yang bikin itu siapa sih? Nggak tahu gue. Tapi aplikasinya Brengsek sekarang itu. udah beredar Apa? bisa di-download. Iya. Oh gitu? Iya. Aplikasinya udah beredar bisa di-download? Iya. Oh jadi mungkin orang-orang itu nge-download ya? Gue gak pernah ngobrol sih sama OP warnet gitu. Ya kan gue dulu mantan OP warnet. Jadi Oh lu gue mantan paham. jadi Iya. Kurang ngajar tuh. Billing warnet nih. Ya kan bahas zaman dulu. Iya. Tapi ngomongin zaman dulu nih. Lo komputer pertama lo apa Sen? Komputer pertama gua itu nggak ada gue nggak tahu mereknya. Nggak, gue nggak tahu merek. Gue nggak tahu mereknya apa. Cuma maksudnya gue dibeliin komputer lo ya? komputer kan? Bukan iya. kalkulator nih, komputer nih. Cik komputer. Komputer nih. Disangka gue nggak bisa bedain antara komputer sama kalkulator. Komputer pertama gue itu, jadi gue lupa gue mereknya apa. Gue dibeliin. Terus itu gue inget banget, nah ini printernya yang tidak lekang oleh waktu. Tahu kalau printer kredit. Cengenget. Ya. Jadi gue dulu dibeliin komputer itu berikut printernya. Emak gue pengen gue belajar. Gue nggak tahu ya. Gue sampai lupa. Gue mencoba mengingat dari tadi softwarenya gue lupa. Jadi software itu bisa ngedesain gitu men. Paint. Bukan. Tolong bantu saya yang lebih Adobe 7 bukan juga. Bukan Adobe 7. Bukan Corel. Bukan Corel juga. Jadi dia lebih lama banget. Terus sistem kerjanya gini tuh. Jadi ngedesain ya serah lo mau print di HVS apa di kertas kecil apa kertas undangan gitu. Apa kertas kartu pos, ukuran kartu pos gitu. Terus nanti di situ udah dikasih tuh template-templatenya tuh, misalnya gambar orang, gambar badut, gambar binatang apa segala macam. Nah, terus ditempel. Itu hitam putih ya. Itu hitam putih. Jadi nggak ada yang warna. Oke. Iya. Itu hitam putih nggak ada yang warna. Ini bukan mesin Enigma yang jelas ya, yang lu punya. Bukan mesin Enigma kan yang lu punya nih. Nah terus abis itu setelah kita taruh gambar di bawahnya bisa kasih tulisan. Jadi misalnya dulu emak gue suruh kasih gue tugas tuh misalnya bukan tiap pintu sih, jadi ada berapa pintu yang dilarang masuk atau mungkin ada pintu kamar mandi, kamar tidur gue gitu. Jadi misalnya kasih gambar terus kasih nama kamar tidur siapa gitu. Oh itu awal lo punya komputer terus belajar disuruh tuh belajar dari situ tuh. Sampai gue bukan ngeles sih, jadi ada guru datang ke rumah tuh gue inget banget. Jadi dia ngajarin gue dari bikin nol sampai ngeprint yang Tapi merek sama sekali nggak inget ya? Merek gue lupa ya. Apa dulu ya? Apa dulu apa sih masih IBM jangan-jangan lo zaman lo? Gue nggak tahu deh. Dulu ada berapa merek sih itu gue nggak tahu. Dulu tuh emang cuma IBM doang. Apple, IBM tuh ada. Nggak mungkin Apple, kayaknya nggak mungkin Apple. Nggak mungkin Apple. Nggak mungkin Apple. Masih yang monitornya di atas terus. Dari dulu ada nggak sih komputer rakitan gitu nggak? Waduh, kayaknya tuh zamannya rakitan sih emang udah ada sih dari dulu. Tapi gue juga nggak, nggak merhatiin, nggak paham juga sih maksudnya gue kayak gitu. Tapi emang kalau misalnya lu bisa recall balik nih ya, maksudnya kayak lu udah masih ingat nggak sih kayak ada beberapa brand yang kayak anjir nih dulu gue sering pakai nih sekarang kemana ya? Oh iya,
apa lu pernah ada nggak gitu? Misalnya kayak tadi misalnya lu ngomongin kayak misalnya bikin apa, lu bikin post-post gitu ya? Nah gue nggak tahu tuh brandnya apa tuh. Dan seingat gue software itu dipakai oleh, jadi kan gue pernah ketemu teman gue sekarang misalnya atau waktu kapan gitu, setelah udah berapa sekian tahun gitu kan. Jadi mereka juga pakai software itu gitu. Dan gue lupa banget software. Gue berpikir gitu, oh itu ternyata softwarenya cukup dipakai di mana-mana juga gitu. Pada saat itu. Nah habis itu kalau gue tuh mikirnya tuh, gue tuh bukan beberapa tahun, bertahun-tahun yang lalu kali ya. Yeah. Gua tuh masih aktif pakai pos Indonesia. Iya, masih aktif pakai Pos Indonesia. Karena kan waktu itu belum ada yang apa sih bisa dibilang sekarang tuh kan kayak udah kurir-kurir online tuh udah banyak tuh. Iya. Ya kan kurir-kurir kan kalau dulu tuh nggak ada sama sekali tuh yang udah kurir pekerja online. Pos Indonesia ya. Iya, tuh gue tuh masih aktif pakai itu. Ya cuman misalnya kayak ngucapin selamat Natal, selamat tahun baru tuh. Pakai ini gue apa sih namanya yang kok A5 bukan A5 A6 gitu ukurannya, kayak kertasnya agak kecil, terus ada stempel puasa, nanti lu bisa nulis apa di situ. Tapi cuma selembar doang nih. Gimana? Postcard. Jadi ada gambar kartu pos. Iya. Yang jadi, depannya ada gambar, terus belakangnya lu tulis apa gitu. Iya, belakangnya tuh biasanya polos putih gitu, terus misalnya kayak selamat Natal untuk siapa gitu. Nah, itu tuh ntar ucapan pos. Ntar lu kirim ke alamat tujuan lo. Itu tuh emang kepake banget sih sama gue sih. Maksudnya tapi kalau misalnya dari itu kan, tapi sekarang sih emang masih ada. Pos Indonesia masih ada, tapi gue udah kayaknya udah gila, gue udah nggak pernah pakai. Udah kalah banget kayaknya. Kenapa dia bisa kalah ya? Maksudnya dia kan begitu, ya semua orang kayak pakai Pos Indonesia lah gitu. Kayaknya nggak ada yang lain ya. Ada sih yang lain, cuma maksudnya mereka tuh sifatnya kurirnya perusahaan gitu, setahu gue. Jadi kalau ke internal punya berarti. Iya, bukan internal. Jadi maksudnya ada perusahaan apa dia bikin sendiri buat mailing listnya dia gitu. Ya buat mailing list pada zaman itu lah ya. Iya, jadi kayak gitu setahu gue. Jadi banyak kan dulu waktu itu tuh, gue sampai lupa namanya itu. Gue kalau misalnya kayak gue juga bingung gitu. Maksudnya kayak ada emang apa mungkin sekarang nggak tahu deh gue, apa udah bangkrut kali, apa emang masih ada tapi udah ganti produknya, udah nggak eksis kali, gue juga nggak paham juga kan. Tapi balik lagi kalau misalnya kayak ngomongin yang dulu tuh yang tadi gue bilang itu tuh emang wah gila, kayak semua orang tuh pakai itu gitu. Iya. Nah cuman permasalahannya kalau lu tanya sama, kalau anak-anak sekarang tuh generasinya apa sih? Yang 2000-an ke atas tuh. X, Y, Z. Nah itulah pokoknya di antara itu. Gue bingung kalau setelah Z namanya apa sih? Udah gak ngikutin lagi tuh gue. AB. Gue anggap itu. Jadi ngulang. Jadi dari ulang tapi jadi udah A, B, A, C. Mungkin udah kayak gitu kali. Dan gue suka bingung ya. A1 udah habis. Apa gak jadi A0, A1 gitu kan. Itu kan maksudnya itu istilah-istilah marketing ya. Dari dulu gue bingung banget sama marketing. Selalu punya istilah-istilah baru. Dulu gue beranggapan si bapak marketing lah ibarat tanda kutip ya, gue gak tahu kepastiannya. Kan Philip Kotler itu kan. Jadi dia itu yang mengenerate istilah-istilah dari bukunya dia. Jadi istilahnya apa sih misalnya? Ya misalnya sales funnel apa segala macam, terus 4P yang segala macam. Terus tapi ada beberapa yang istilah memang kayak tiba-tiba muncul gitu ya, kayak sekarang generasi X ya Z. Gue sampai bingung ini namanya dari mana sih? Kenapa mesti dari X? Kenapa nggak dari A gitu, biar nanti kalau abis nerus. Jadi ada 24 generasi berarti. Gue sebenarnya pengen meresearch itu gitu. Ini gimana bisa istilah-istilah ini muncul, dan kenapa bisa istilah-istilah ini begitu senangnya orang pakai gitu, langsung tiba-tiba semua pakai ini gitu, semua pakai. Ya mungkin karena faktor online juga, jadi orang bisa tahu, jadi dia begitu ada istilah baru di sini orang nyebut ini, jadi langsung sebar gitu aja. Mungkin gue juga nggak tahu kayak gitulah pokoknya. Kalau gue sih lebih tepatnya ngikut-ngikut orang sekarang pada ngomongin itu. Oh yaudah gue ngomong itu aja. Itu kan. Iya. Mungkin semua orang kayak kita gitu, jadi main ikut aja. Gak lucu kan kalau generasi X kita bikinnya generasi AB gitu. Nah, generasi mungkin AB. Atau pakai angka gitu kan. Generasi 0134. Kayak SD. Abis SD 0134. Nah itu maksud generasi gue kesel SD? banget. Nah, SD negeri. Kesel kan lo kayak gitu tiba-tiba ada generasi yang apa gitu dia bikin istilah sendiri. Nah itu maksudnya kalau tapi balik lagi kalau misalnya dari obrolan tadi gue obrolin tadi. Soalnya ada brand-brand yang dulu tuh sempat gede gitu ya. Terus sekarang pada kemana ya? Iya kan? Apa mungkin ada brand susu ya. Brand susu masih ada sampai sekarang ya. Denko, susu kecil. Terus mungkin itu kayak
Iya tadi lu bilang IBM itu mungkin? IBM sekarang bukan masih eksis ya? Iya masih eksis, cuma kan dia kan atau kayaknya sama AMD udah kalah deh kalau menurut gue ya. Kalah ya. Jadi maksudnya dia dulu kan dia bersaing banget, nomor 1 banget ya. Sekarang kan dengan adanya AMD dengan segala produk yang mereka buat, salut juga sih. Jadi dalam arti kan dia pakai strategi yang ibaratnya dari sisi harga, dari sisi harga segitu, tapi performance-nya bisa segitu gitu. Kan orang kan bisa hampir setengah harga, bahkan ada seperempat harga kan, beda sama IBM itu kan gila banget. Terus akhirnya mungkin di situ yang waktu itu IBM sangat memegang nomor 1 kan, jadi lihat kayak gitu jadi pasti kalah gitu kan ibaratnya. Nah dia mencoba menjadi seperti AMD dengan produk-produk, tapi tetap gagal juga kan. Ini sotoy-sotoyan lo aja. Iya kayak gitu. Jadi misalnya Intel, ya maksudnya Intel sama AMD-nya gitu. Ya kayak gitu. So, apa lagi brand-brand kira-kira ya yang dulu apa? Iya maksudnya gue juga nggak terlalu banyak tahu brand sih. Tapi salah satunya ada beberapa merek makanan yang gue cari juga sih sampai hari ini. Kalau misalnya ngomongin itu ya, coklat Superman sama coklat payung. Coklat Superman masih ada ya? Emang masih ada ya? Udah lama juga. Kayaknya waktu itu di rebranding deh. Emang iya? Iya. Sama coklat sapi itu apa yang permen coklat sapi? Ayam dul. Ayam. Kok permen ayam? Ayam. Coklat ayam. Iya, yang merah putih kan? Iya. Itu nggak enak kok, bangsat banget. Gue nggak suka loh. Nggak enak itu. Gue Silver Queen. Bener. Oh iya siap. Lu waktu zaman dulu orang belum beli Veneta, lu udah beli Veneta ya berarti ya. Sama Oreo Supreme. Gila tajir ya berarti lo. Tajir juga berarti lo. Kan dulu mindsetnya gitu. Wah gila beli Veneta nih, lo orang kaya ya. Iya. Tapi itu yang menarik tuh yang kayak gitu, kenapa dia nggak bisa bertahan sampai sekarang ya? Jadi ibaratnya ya kita udah tahu lah coklat ayam itu kayak gimana. Terus apa tadi lo bilang tuh? Yang coklat Superman udah tahu kayak gimana. Cuma kan kenapa nggak bisa bertahan sampai sekarang sih yang gue rasa sih kayaknya bertahan, tapi mungkin coklat Superman bukannya Mayora ya? Apa? Coklat Superman bukannya dari Mayora ya? Waduh. Iya nggak sih? Gue lupa deh. Nggak tahu gue. Atau mungkin gini, misalnya coklat Superman, kalau bener ya dari Mayora, sotoy-sotoyan aja. Iya, kalau bener dari Mayora, mungkin dia setelah beberapa saat dia tahu nih produk menurun lah penjualan atau menurun dari sisi market share-nya, itu dia bikin. Dengan modal itu dia bikin produk baru lagi. Ya makanya terjadilah sekarang. Makanya kalau lo lihat Mayora kan dia banyak banget produk. Jadi enggak salah juga, bagian dari ekspansinya dia. Iya, bagian dari ekspansi dengan modal yang dia dapat sebelumnya, karena dia tahu produk ini bakal masa depannya nggak ada gitu misalnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu sih, perusahaan-perusahaan yang punya produk nomor 1 harus sudah berpikir nextnya, nih kalau produk ini nggak laku, gue ngapain nih? Gitu. Atau mungkin nih produk ini nanti ada kompetitornya, ada saingannya gitu. Ini lo aja ya, sotoy-sotoyan lo aja ya, sotoy-sotoyan lo nih. Anggap gue pengusaha kopi, gue bikin kopi satu botol. Karena kan ada yang jual kopi literan tuh. Iya. Misalnya gue anggap situ, gue laku banget nih. Nggak ada yang jual kopi literan. Maksudnya nggak ada yang kayak lo ya? Nggak ada yang kayak gue. Jadi lu satu-satunya dan nomor 1 nih. The one and only gue, nih. Okay. Itu kan berarti gue mau monopoli tuh. Semuanya tuh pokoknya. Iya, lo kalau mau beli kopi literan lo ke gue. Iya. Salah apa bener nggak sih itu gitu? Gue nggak nanya salah bener, tapi menurut gue pendapat lo tuh mengenai kayak gitu gimana tuh? Kalau gue sih bukan lihat salah atau bener ya, tapi lebih ke gini. Menurut lo nih gue tanya ya, lo lebih baik punya produk yang kayak lo tadi tuh, the only one dan nomor 1, toko gue doang yang punya. Iya. Atau lo sebagai punya produk yang nomor 2. Jadi maksudnya di bawah tadi lo itu ceritanya ada satu lagi nih produk nih, saingan lo lah, nomor 2. Lo lebih copycat gue nih, fotokopian gue. Iya, kayak produk kopi B lah, lo kan kopi A gitu, nomor 1 nguasain pasar. Nanti ada nomor 2 nih kopi B. Lo lebih pilih yang mana? Gue sih milih yang pertama lah, gue milih jadi nomor 1 lah. Karena gue orangnya gengsi banget ya. Jadi, kalau jadi nomor 1 tuh lebih dia cuma perkaranya lebih ke gengsi aja sih, ya kan. Kalau nomor 1 tuh prestisnya tuh gue orang pertama. Selain prestis, uangnya lebih banyak apa segala sekarang kayak gini deh gue tanya nih.
Ada 3 astronot yang berangkat ke bulan nih. Yang lo inget yang mana? Yang pertama. Ayo, ya kan yang pertama. Ya udah itu. Yang lo inget pasti Neil Armstrong. Cuma yang pertama kalau ada apa-apa bukan termasuk Buzz Aldrin nih. Tapi termasuk konspirasi dia yang paling kena berarti. Oh iya, siap. Kita akan ngomongin itu setelah ini ya. Tenang. Oke, jadi lo milih yang pertama ya? Iya, enggak secara logika kayak gitu. Ada 3 orang astronot yang ke bulan nih. Iya. Ya kan? Si Neil Armstrong, Buzz Aldrin, satu lagi gue lupa tuh malah gue lupa juga, nih yang ketiga siapa gitu kan. Ketiga sampai lo lupa ya. Kita juga nggak tahu. Sampai gue lupa nih, sampai gue lupa tuh yang ketiga namanya siapa. Tapi gue ingetnya yang pertama. Yang pertama Neil Armstrong. Ya, gue mikirnya sesimpel itu aja sih, udah sesederhana ya, itu kalau aja. dari sisi penokohan gitu sih ya oke aja. Cuma kalau dari sisi produk, lo berarti milih yang pertama ya? Iyalah. Jadi gini, gue suka sama filosofi ini. Jadi kalau lo suka nonton MotoGP, enggak sih, gue jarang sih. lo nggak suka nonton MotoGP? B aja. Ya tapi tahu lah. Tapi tahu. Ini berusaha menjadi nomor 1 berapa motor balapan, gitu tahu lah ya. Iya tahu. konsep balapan gue tahu. Kalau konsep balapan, tapi kalau tanya MotoGP gue nggak apal-apal banget. Iya. Nah itu ada satu teknik di MotoGP kalau udah masuk lap terakhir. Nggak, ini lo sotoy apa enggak sih? Kalau tadi kan soto. Tapi ini analisa gua. Analisa gembel aja ya. Ya, ambil teori ambil dari sini MotoGP ini. Jadi kalau lo di lap terakhir nomor 2 nih, misalnya dia udah mau ada 20 lap lah. Terus udah masuk lap 19 nih. Yeah. Yang nomor 2 nggak akan berusaha nyusul. Yang nomor 2 nggak bakal berusaha dia jadi cuma nomor berusaha 1. Deketin. Gue nggak paham MotoGP sih, tapi jadi nomor 2 tuh cuma berusaha ngedeketin. Terus begitu sudah di last lap, terus di last apa sih istilahnya kalau di MotoGP di meter-meter terakhir sebelum di finish. Tikungan lah, sebelum lurusan atau mungkin sebelum garis finish lah, sebelum garis finish. Dia akan berusaha di belakangnya nomor 2 untuk ngambil angin biar hambatan anginnya nggak terlalu keras. Kan ketut nomor 1. Dia kan berusaha di belakang nomor 1 kan. Untuk ngambil anginnya, terus tiba-tiba di saat terakhir dia bisa balap. Jadi dia cuma ngambil anginnya doang. Yaudah, berarti kesimpulan dari cerita lo yang panjang itu apa? Kesimpulan dari cerita gue adalah nomor 2 bagi gue is always winner. Nomor 2 is always a winner. Iya. Winnernya di sebelah mananya nih? Google nomor berapa? 1 sekarang. Google nomor 1. Dulu nomor 2 di bawah Yahoo. Di bawah Yahoo. Yahoo. Facebook. Pernah ada masanya di nomor 1 sosial media. Friendster nomor 1 ya. Nomor 2-nya Facebook dulu ya. Iya dong. Facebook ya di Friendster, habis itu Facebook. Kayak setau gue tuh banyak tuh era itu ada live connector apa segala macam. Iya. Jadi keunggulan dari nomor 2, dia nggak perlu susah masuk ke pasar. Dia tinggal nyontoh aja. Dan berinovasi dikit. Contoh kasus misalnya nih Yahoo. sama si kopi gue tadi nih. Si kopi gue tadi. Enggak, paling enak yang udah realnya aja ya, Yahoo sama Google lah. Yahoo lo tahu kan, maksudnya dengan segala macam search engine-nya. Begitu lo inget gak sih dulu buka Yahoo kayak gimana? Iya, tampilannya? Tahu. Iya, begitu dibuka halamannya search, tulisan. Ya, halamannya banyak. Nah, Google tahu ada itu. Logo Yahoo di tengah. Ya kan? Dan Google tahu itu. Orang cuma mau search doang, dia nggak perlu. Justru orang search dia nggak perlu berita lain-lain, nggak perlu informasi lain-lain. Makanya dia taruh search aja di situ. Makanya dari dulu pas Google dia muncul, untuk salah satunya biar search engine-nya menjadi yang terbaik, ya dia pakai itu doang. Cuma search gitu doang dengan sesimpel itu. Itu bukannya berarti itu bisa dibilang bisa curang gagal? Ya? Enggak curang. Itu lumrah aja sih menurut gua. Lumrah aja tuh. Lumrah. Contoh kasus nih misalnya kayak tadi. Nih gue bikin kopi 1 liter nih. Yeah. Nah, terus lu sebagai orang penganut teori yang kedua adalah terbaik, lu bakal ngapain? Ya gue akan lihat lu dulu, market lu di mana. Iya kan udah kelihatan nih market kenapa orang suka? Karena rasanya enak. Oke, rasanya enak di mana? Maksudnya rasa kan terlalu abstrak kayak ibaratnya. Kopi banget deh misalnya gitu. Ya, misalnya kopi banget. Oh, ternyata kopi banget. Ya udah kita coba bikin kopi banget. Harganya berapa? Nah, di lain sisi lu kan udah keluar effort kan, resource, biaya buat masuk menjadi nomor 1. Pasti besar dong. Iya kan? Sedangkan nomor 2 udah punya informasi, oh ternyata produk yang disukai ini. Ternyata produk yang disukai ini. Ternyata marketnya di sini. Oh, dia ngambil apa yang dinamakan sekarang informasi gua. Apa yang dinamakan sekarang big data. Jadi siapapun sekarang yang punya big data. Ini sejak kapan Ki?
podcast ini tuh jadi berilmu ya. Sejak sekarang. Enggak deh, gue gak jadi ngomong Jadi gue gak perlu nama channel. Nama channelnya gue. langsung narsis. Baru dipuji dikit bangke. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya apa ya? Lu udah keluar besar lo biaya mengedukasi. Jadi apalagi misalnya produk-produk yang belum orang mengerti ya. Jadi lu udah keluar biaya mengedukasi pasar, lu udah keluar biaya penetrasi pasar. Begitu lu udah di satu, kompetitor tinggal ambil aja. Nah itu yang terjadi. Lah kan tapi yang tadi gue bilang tuh gengsinya. Lu emang gak mau apa? Ya makanya itu lu emang gak takut apa dicap sama orang? Lu ngikutin ini lo brand gue. Berarti kayak gitu kan orang. Gue sih gak peduli. Sama sekali lu. Lah enggak karena di MotoGP itu teknik itu udah lumrah. Masa sih Iya. So di Moto harusnya berarti kalau kayak gitu logikanya nggak ada ini orang yang mau pertama tapi dong. maksud gue bukan penggemar MotoGP, cuma teman gue tuh banyak yang penggemar MotoGP, mereka cerita gitu. Oh gini ngambil angin apa segala macam. Oh iya. Berarti mungkin itu juga bisa filosofi itu bisa dipakai untuk suatu perusahaan karena akan lebih mudah. Segala challenge, segala tantangan, segala hambatan untuk lo menjadi nomor satu, segala yang namanya ibaratnya lo masuk hutan lah. Ya masuk hutan pertama kan masih yang berat, nomor 2 kan yang gampang. Karena udah jalurnya. Karena udah ada jalurnya. Oh iya. Jadi tinggal ngikutin tracknya aja. Betul, kayak gitu. Jadi berarti sebenarnya nomor 3 juga sebenarnya lebih mudah lagi dong. Kan udah ada 1 sama 2 sebenarnya yang buka jalur. Bisa, nomor 3 bisa lebih mudah lagi, tapi dalam arti udah nggak ada celah. Misalnya gini, kopi lo tadi ya. Iya, kopi gue yang gaul itu. Oke, jadi misalnya kopi lo punya rasa A, punya segmentasi, punya diferensiasi produk yang A lah gitu kan. Terus, nah begitu nomor 2 masuk kan dia bisa milih tuh dari A up B. Taruhlah dia milih B. Terus nanti yang ketiga mau ngambil yang C, belum tentu. Mungkin udah nggak ada pasarnya di situ. Itu maksud gue. Oh iya. Jadi akan sulit bagi nomor 3. Gue dapat gambarannya dikit gue dapat. Betul. Jadi kayak di mobil lah. Misalnya sekarang Honda, Toyota. Nomor 3 jauh, Jet. Nomor 3 siapa ya? Ya tahu siapa, lo aja nggak tahu kan? Setahu gue Suzuki, tapi nggak tahu sekarang ya. Setahu gue Suzuki mana? Udah berapa persen maksanya dong? Daihatsu kali, gue nggak tahu. Cuma maksudnya jadi nomor 3 udah kemana? Karena ini gue sotoy-sotoyan lagi ya. Iya nggak apa-apa. Emang ini channel sotoy, santai aja. Atau namanya sotoy? Iya. Jijik banget. Sotoy Club. Jadi menurut gue ya gitu, nomor 3 udah nggak ada share lagi, udah nggak ada kue. Atau biarpun dia dapat share tapi nggak cukup, not good enough buat dia expand lagi, buat dia berkembang lagi, buat dia research produk lagi, buat bikin produk yang lebih baik lagi, udah nggak cukup, duitnya dananya udah nggak ada. Tapi begitu nomor 2 enak. Tapi berdasarkan gengsi kan pasti lo mikir, emang lo nggak beban apa diomongin sama orang kayak, wah brand lo ngikutin si ini nih, wah ini. Man. Apalagi kan sekarang di eranya tuh yang digital, netizennya galak-galak cuy. Ya kan? Gue nggak peduli lah, gue nggak peduli gengsi, yang penting cuan men. sadis kapitalis sekali Anda ya. Dulu gue inget ada produk, gue lupa, financial consultant apa service consultant gitu, namanya Avis. Dia punya tagline keren banget men. Apa tuh? Kita nomor 2 karena kita nomor 2 makanya kita menjadi nomor 1. Kita berusaha terus menjadi nomor 1. Jadi gue lupa dia kategori apa, gue cuma ingat nama brandnya karena itu tagline itu nyantol banget di gue. Karena kita nomor 2, maka itu kita berusaha jadi nomor 1. Keren kalau misalnya ada tombol-tombol yang auto tepuk tangan tuh langsung plok langsung. Bukan nanti diedit. Ya enggak gue nggak mau ya. Effort anjing kan ngedit begitu. Ya kayak gitulah. Jadi kenapa gue selalu bilang nggak usah terlalu maksa lah jadi nomor 1, kecuali lo yakin banget kalau lo nggak ada saingan. Bukan gak ada saingan, akan selalu menjadi yang terbaik. Jadi misalnya contoh gini, salah satu yang dilakukan oleh nomor 1 adalah menghancurkan yang nomor 2. Wah anjir, itu mah ngebunuh itu gak sih? Maksudnya ya kalau udah skalanya udah gede sih tuh berapa ratus orang akan jadi pengangguran kalau kayak makanya, gitu. Tapi emang namanya bisnisnya memang begitu. Kayak lo inget kalau misalnya tahun 2000-an gitu mie sedap ya? Mie sedap lo tau kan mie sedap ya? Ya tahu. Nah waktu pertama muncul mie sedap itu gebrakan banget tuh. Itu dari apa sih, dari OT ya nggak salah, gue lupa, ada mie sedap. Itulah pokoknya. Terus kan kalau Indomie ya Indomie lah ya. Jadi begitu dia datang ngegebrak banget. Nah Indomie yang waktu itu udah menguasai pasar hampir 90%. Terus mie sedap gebrak, dan dalam cuma 2-4 tahun gitu gue lupa, dia langsung hampir menguasai, udah ngambil pangsa
Oh gue lupa deh. Pokoknya jadi pangsa pasarnya ini membuat si Indomie ketar-ketir. Terus? Cuma maksudnya dalam arti ini yang harus diperlukan si raksasa ini. Jadi jangan pernah meng-underestimate yang nomor 2. Jangan pernah melecehkan, jangan pernah ini kan nggak ada. Lu cuman kroco ya. Nah ini yang Indomie lakukan tuh contoh banget, ya udah langsung banget tuh. Nah langsung disikat habis-habisan semua sales force apa segala macam dihabisin tuh di apa penetrasi di terutama di pasar modern ya, di supermarket, di supermarket, hypermarket gitu, semua disikat tuh. Barang-barang apa ditumpukin segala. Terus dia bikin branding, apalagi dia bikin campaign apa ya. Kalau mie sedap kan waktu itu kan dia ngambil sisinya mie yang enak ya. Jadi kan inget gak dulu sih ada iklannya, ada chef. Lupa. Gue inget banget itu. Iklannya ada chefnya apa segala macam. Nah dulu kan pas Indomie lagi di situ, sekarang aja Indomie udah brandingnya udah bagus ya. Dulu itu kan Indomie cuma dia pikir dia meluas apa segala macam, dia nggak ngelihat sisi itu tuh, sisi enak. Gimana sebuah Indomie bisa enak. Oke. Nah mie sedap ambil itu. Jadi dia pakai di iklannya dia pakai chef apa segala macam. Terus dia bikin booth di mall-mall. Oh yang booth tester tuh ya. Nah kerennya ini bukan booth tester lagi, emang booth tempat masak, tempat masak. Jadi kayak di food court gitu dia bikin booth, ada chefnya, chef pakai baju chef. Lu bayangin di food court pakai baju chef, gimana nggak apa ya? Nah di situ dia mau nampilin kalau produknya dia enak. Abis kegerus, sama penetrasi pasar di distribusinya tuh udah juga lancar banget ya. Mungkin punya kayak tadi gue bilang, gue lupa punya OT apa punya siapa gitu. Ya udah jadi sempat kalah. Nah pasar-pasarnya udah mulai keambil tuh. Makanya itu Indomie langsung, yang perlu kita contoh nih, Indomie langsung, ini nggak bisa nih kayak gini. Dia bikin lah, dihancurkan. Nah sama yang dilakukan juga oleh Google sekarang. Apa yang terjadi sama Google? Ngambil macam-macam. YouTube. Sikat. Sekarang juga lagi naik daun tuh Google Meet. Ya. Itu tuh gue inget banget aplikasi Google Meet tuh beberapa tahun lalu tuh itu berbayar cuy. Iya. Berbayar. Sekarang tuh udah gratis. Gue nggak tahu karena kondisi ini ya. Iya karena kondisi kayak gini Google menggratiskan itu, tapi mungkin pas udah normal dibayar mungkin, lagi apa digratisin buat selamanya, gue nggak tahu ya. Iya mungkin karena pandemi ini juga ya, jadi kan orang mulai melihat pentingnya suatu apa ya, platform conference lah, platform meeting gitu kan. Jadi dan kebetulan yang dulu nggak dilirik-lirik amat. Padahal Google udah lama pakai itu. Maksudnya dia udah lama bikin yang model kayak gitu. Dia udah breakthrough banget kan bikin kayak gitu. Dibilang ini bisa membantu orang, tapi nggak ada yang nggak gitu laku kan. Bahkan gue nggak pakai juga. Dia tuh punya kalau nggak salah 3 aplikasi buat Meet gitu. Ada Google Duo, Google Meet, sama Google Hangouts tau gue tuh. Jadi Google Hangout terus dia bikin Duo, terus ya makanya sekarang Google Meet. Jadi kayak gitu. Terus ya itu sih kalau gue bilang, kalau mau jadi yang pertama, kalau mau jadi begitu udah muncul yang kedua, bahkan dia ibaratnya belum berekspresi, dia baru masuk aja hancurin. Pembunuhan juga ya itu ya berarti. Iya, hancurin. Tapi itu lumrah tuh ya. Lumrah, biasa-biasa hancurin. Ya, iya, jadi kalau misalnya apapun ya itulah. Nih kan sedia. Nih sebagai orang yang pernah duduk di level C ya. Kalau gue kan udah misalnya lu pekerja yang udah sampai level C nih. Kalau gue kan level B. Buruh. Gue level B nih buruh ya kan, lu udah level C ya kan. Nah maksudnya berarti kan ada kesempatan chance untuk yang tadi nomor 2 itu jadi nomor 1. Iya. Iya kan. Nah kalau pas udah jadi raksasa, yang seharusnya menurut lo, ya gue nggak tahu nih, mungkin yang pada dengerin punya brand juga apa punya produksian sendiri gitu. Kalau misalnya lu udah jadi raksasa, yang kayak menurut lo yang idealnya, menurut lo aja nih, idealnya tuh harus apa sih? Kalau gue sih ya, gue suka sejarah, belajarnya dari sejarah, kayak Google aja hancur-hancurin yang lain. Udah itu aja kalau gue. itu jahat sih. Lo nggak akan. Itu jahat sih. Karena apa ya? Jangan tanggung-tanggung gitu. Kayak gue bilang tadi, lo udah ngeluarin resource, udah ngeluarin biaya dan tenaga dan segala macam buat jadi yang pertama, itu berat banget. Terus ada orang lain gitu nguntil, cuma dia lihat, dia research lo dikit, dia ke booth lo atau ke toko lo atau ke workshop lo atau ke cafe lo dikit, cuma rasa, terus dia duduk sebentar, dilihat ternyata konsumennya gini. Terus habis itu berikutnya dibikin, lo mau bilang apa? Dia cuma ambil data dari lo, hancurin nih kan. Udah Saya gitu. tidak bisa berkomentar lebih banyak ya. Kita sudahian di podcast ini. Asli, kejam juga berarti dunia bisnis ya. Ya, mungkin kalau ada yang punya komentar-komentar dikomenin aja. Kalau misalnya banyak, gua rasa banyak yang nggak setuju sih. Tapi ya udahlah ya, namanya juga peduli. Opini dari kita, ya kan. Suka-suka kita. Bisnis gua. Ya udah,
Thank you semuanya. Dah.